Waktu penebusan yang dijanjikan, waktu pembebasan akan segera tiba. Umat Tuhan perlu bersiap-siap, bukan hanya percaya, tetapi juga bertindak. Tuhan memerintahkan Musa bukan hanya untuk berdoa, tetapi untuk berjalan maju. Bagaimanakah kita mengetahui kapan harus menunggu dan kapan harus bertindak? Melalui pelajaran ke-6 kuartal ketiga tahun 2025, mari kita temukan jawabannya melalui topik Melewati Laut Merah. Shalom, selamat datang dalam diskusi pelajaran Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masih Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. Senang sekali untuk bisa bertemu kembali melalui layar perangkat saudara setelah sebulan ini juga dalam perjalanan saya bisa bertemu dengan beberapa dari Bapak Ibu sekalian di mana-mana. Dan saya bersyukur untuk sambutan dan juga feedback yang tulus yang saya terima dari saudara-saudara. Itu juga sudah saya sampaikan kepada tim diskusi Sekolah Sabat dan kami sudah mendoakan dan juga mempertimbangkannya supaya kita bisa bertumbuh dan berkembang dalam kapasitas pelayanan kami. Salam hangat bukan hanya datang dari saya dan juga tim diskusi Sekolah Sabat saja, tetapi juga tentunya dari saudara-saudara sekalian, seperti Yultiati Gumolung, Lili Maria, Nanser Silaban, Antoneta Fatomo, Leonti Rahul, Burhan Nainggolan, Stanley Masalin, Flora Lumenta, Jay Vermenda di Manado, Sulawesi Utara, Yeye Miavi, Madeline K., Presley Mambang, Swari Mali. Berikut ini dengan komen-komen seperti Tek John Naibaho yang mengatakan ulasan dan narasumbernya keren dan sangat menginspirasi. Terima kasih atas pelajaran ini. Berikutnya dari Binson Masaling di Sabah, Malaysia. Frida Nayawan mengatakan, kami terkuatkan dan menambah untuk diskusi di hari Sabat. Dari Joni Asin mengatakan, terima kasih karena sangat membantu. Puji Tuhan. Wenle Somuli dari Sabah, Malaysia, maksud saya Wenle Somuil dari Sabah, Malaysia mengatakan, terima kasih pelajaran Sekolah Sabat yang sangat membantu, memberikan pemahaman yang mendalam. Dan terakhir datang dari Ramu Selfie yang mengatakan, ini abang guru Sekolah Sabat kami waktu di Unai. Saya senang sekali mendengar komen ini karena berarti ada keberlanjutan dan juga peran dari para orang awam yang adalah pemimpin diskusi di jemaat-jemaat yang juga sudah tampil di program ini dan menambah semangat bagi Anda sekalian yang menyaksikan. Mari kita jalin hubungan dengan like video ini, mensubscribe ke channel YouTube Gereja Advent Indonesia Barat, menyalakan notifikasi dan membagikan link video ini kepada orang yang akan diberkati melalui firman Tuhan. Komunitas kita juga mendukung satu sama lain dalam doa dan pembelajaran Alkitab secara pribadi. Caranya, hubungi kami melalui nomor WhatsApp berikut ini. Mari kita hidupkan gaya hidup orang Kristen mula-mula dalam persekutuan doa dan juga pembelajaran firman Tuhan. Mari kita sambut dua narasumber kita yang telah hadir di studio Uni Indonesia Kawasan Barat. Kita kehadiran Pendeta Denny Komaling sebagai Gembala Jemaat Kalibata City Taman Harapan di Jakarta dan juga Pendeta Robert Gultom, Gembala Jemaat Tamrin City di Jakarta juga. Shalom Bapak Pendeta, selamat datang. Shalom. Terima kasih telah hadir di pelajaran yang ke-6 dengan judul Melewati Laut Merah. Kalau boleh saya katakan seru juga kita mengikuti cerita dari bangsa Israel dan juga Musa, dan kali ini kelepasan sudah di depan mata. Mereka sudah berhasil keluar dari Mesir dan kita mau mempelajari sebenarnya bahwa keselamatan mereka itu adalah pure intervensi dari Allah, bukan karena kuat dan kuasa atau kehebatan Musa dan Harun dalam berbicara ataupun bangsa Israel dalam ketaatan mereka. Oleh karena itu saya mau mulai diskusi kita dengan bincangan ringan. Saya mau cari tahu dari kehidupan Bapak Pendeta sendiri, kapan momen pendeta percaya ini kalau bukan tangan Tuhan, tidak ada manusia yang bisa melakukannya. Bahkan saya sendiri pun mungkin tidak pernah terpikirkan hal itu akan terjadi. Boleh saya mulai secara singkat dari Pendeta Denny Komaling terlebih dahulu. Pendeta, apa ceritanya pada waktu itu?
Baik, terima kasih Veta dan pemirsa sekalian yang menonton akan acara ini. Sungguh luar biasa Tuhan kita itu. Apa yang kita alami betul-betul oleh karena anugerah Tuhan. Suatu ketika kami ditugaskan mengembalakan di satu jemaat, dan jemaat ini ya jemaat kecil, ada gereja yang kecil, tetapi saat itu gereja ini membutuhkan pertolongan. Jadi kalau lihat dari tampak depan, gereja ini sudah miring. Jadi hampir-hampir mau rubuh. Tapi itulah cara Tuhan datang menolong ya. Saya mau saksikan bagaimana pada waktu kami memulai pekerjaan di sana 3 bulan kemudian, lalu kami buat kesepakatan di majelis untuk mencari dana, membeli tanah, lalu membangun kembali tempat itu. Dan puji Tuhan, ini yang saya mau sampaikan bahwa inilah kemurahan Tuhan. Bagaimana cara kerja Tuhan sangat luar biasa. Jadi dia datang tepat pada waktunya. Jadi pada waktu kami memulaikan akan pekerjaan ini, dan benar-benar Tuhan menolong. Segala dana tersedia dengan campur tangan Tuhan. Hanya yang menjadi masalah adalah pada waktu pembangunan itu mulai jalan, ada saja intervensi ya. Oleh karena itu bukan gereja. Jadi kami beribadah di sana, tetapi tidak disetujui oleh masyarakat sekitar. Sehingga pada akhirnya, pada waktu kami beribadah, ada begitu banyak orang yang campur tangan untuk menghentikan. Dan apa yang kami lakukan adalah hanyalah berdoa meminta pertolongan Tuhan. Dan satu ketika di hari biasa Pak RT dan Pak RW datang mengatakan bahwa mari kita duduk bersama. Jadi saya diundang bersama dengan salah satu anggota majelis. Jadi kami pergi ke sana jam 4 sore di rumah RT. Dan setelah kami sampai sudah begitu banyak orang di dalam. Lalu dimulai diskusi dan intinya pembicaraan di sana adalah ibadah harus dihentikan. Pembangunan tidak boleh lagi dijalankan. Sampai jam 11 malam kami berbicara di sana. Kita tidak dapat berbicara apa-apa. Lalu setelah sudah tepat jam 11, akhirnya sudah selesai. Lalu mereka katakan, salah satu orang katakan, mungkin Pak Pendeta mau berbicara. Nah disitulah saya katakan bahwa kita tidak dapat menyampaikan apa-apa selain meminta izin untuk beribadah di sana. Lalu ada satu orang katakan begini, kalau Bapak mau beribadah di sana, mohon diuruslah izin. Satu jawaban saya katakan adalah, kalau saya memulai pengurusan izin ini, apakah saudara-saudara mau membantu dan mendukung ini proses pembangunan? Oh ya, kami membantu asal ada izin. Dan keputusan saat itu adalah diizinkan untuk memulai mengurus izin. Puji Tuhan. Karena ini tidak kita duga dan itu cara kerja Tuhan. Dan sudah tahu apa yang mereka katakan? Oke, silakan diurus izin. Dan saya katakan bahwa kalau kami mau mengurus izin, bolehkah kami tetap beribadah di sana? Mereka kasih kesempatan adalah 2 kali di dalam sebulan. Tapi puji Tuhan, sejak saat itu tidak pernah berhenti beribadah. Dan inilah cara kerja Tuhan yang sungguh kita tidak mengerti. Tapi dia datang tepat pada waktunya. Mungkin ini yang boleh saya sampaikan pengalaman ya dalam pelayanan. Terima kasih sekali Pendeta. Saya rasa itu akan menguatkan banyak dari pemirsa kita karena tidak jarang juga di kolom komen selalu ada yang meminta didoakan untuk pembangunan gereja ataupun pendekatan kepada masyarakat sekitar. Jadi semoga itu menguatkan bagi yang
relevan untuk mendengarkan hal tersebut. Dari Pendeta Robert Gultom, kalau boleh secara singkat ada cerita yang menarik, apa itu Pendeta? Jadi waktu kami sekolah dulu, saya bertiga sama teman-teman pulang sekolah, lalu lagi menuju ke stasiun. Di pinggir kami itu jalan raya, jalan besar, lalu ada bus kota, dan itu bus itu penuh dengan anak sekolah lain ya, bukan sekolah. Lalu saya lihat ini, lalu mereka melihat, jadi kami berpandangan, dan itu satu bis turun semua, datang kepada kami. Dua teman saya langsung lari, tinggal saya terpaku melihat. Lalu saya berdoa sama Tuhan, hidup saya selesai. Tapi puji Tuhan, saya masih hidup. Sampai sekarang. Kalau bukan Tuhan yang bantu. Kalau bukan Tuhan. Bingung juga. Baik. Itu akan kita lihat bagaimana bangsa Israel dan juga Mesir akan terpanah ketika laut itu terbelah. Ini siapa yang buat begitu ya, kalau bukan Tuhan. Itulah keajaibannya. Baik, saya akan bacakan ayat inti dari pelajaran ke-6 dengan judul Melewati Laut Merah. Terdapat di dalam Keluaran 14 ayat 13 dan 14. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Saya undang Pendeta Robert Gultom untuk membuka diskusi kita dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami mengundang Roh Kudus Tuhan hadir tengah-tengah kami, sehingga apa yang kami bicarakan, apa yang kami pelajari, apa yang kami dengar, boleh kami mengerti, dan itu boleh membuat kami lebih setia, lebih takut akan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Terima kasih Pendeta. Kita akan menanggapi 2 pertanyaan yang telah masuk, dan saya tahu stok pertanyaan kita masih banyak. Jadi sambil kita akan mengeluarkan itu satu persatu, mari kita tanggapi pertanyaan pertama dari Helmi Tangkilisan. Saya arahkan kepada Pendeta Denny Komaling untuk menanggapi. Pertanyaannya adalah, apakah Tuhan memberi Roh Kudus kepada Firaun sehingga Firaun pada akhirnya melepaskan bangsa Israel keluar dari Mesir? Adakah pengaruh Roh Kudus menurut Pendeta di cerita tersebut? Ya, seperti kita ketahui bahwa Tuhan sangat mengasihi akan umatnya, dan melalui umatnya ini supaya orang-orang lain termasuk orang-orang Mesir boleh datang kepada Tuhan. Dan itulah tujuan mengapa dibentuk akan bangsa Israel ini. Tetapi seperti apa yang kita ketahui bahwa Firaun menolak akan tuntunan Tuhan. Jadi Firaun menolak permintaan Musa dan Harun untuk membawa bangsa Israel, dan itu berkali-kali. Nah, pelajaran sebelumnya sudah disampaikan bahwa memang benar Firaun itu mengeraskan hati dan menolak, sehingga pada waktu tulah ke-10 itu diberikan, dia sebetulnya terus akan menolak, tetapi dia tidak berdaya. Dan itulah sebabnya Alkitab katakan bahwa Firaun memberikan kesempatan kepada bangsa Israel untuk pergi. Nah, pertanyaan sekarang adalah, apakah Roh Kudus campur tangan di sana? Ya, ingat saudara-saudara bahwa pekerjaan Allah itu tidak terbatas. Dia sanggup melewati kepada orang yang jahat sekalipun. Tapi ingat, pilihan selalu ada di tangan orang itu. Dan dalam hal ini Firaun. Dan Firaun menolak. Tetapi pada waktu dia melihat tulas 10 ini, dia tidak berdaya. Jadi kalau kita baca dalam SDA Bible Commentary menyebutkan bahwa kecongkakan hatinya itu dirubuhkan. Dan dia tidak mampu lagi untuk melakukan apa-apa. Sehingga satu-satunya cara adalah membiarkan orang apa? Orang Israel untuk pergi. Jadi betul-betul memang ini adalah oleh karena campur tangan Tuhan. Dan Firaun dia mengalami kekalahan yang sangat besar. Dan dia tidak bisa lagi, dia tidak berdaya untuk melakukannya lagi. Jadi bukan karena dia menurut kepada Roh Kudus, tapi karena betul-betul dia tidak berdaya. Nah, mungkin itu boleh saya sampaikan.
Terima kasih sekali Pendeta. Itu sebenarnya pertanyaan kita nomor 1 nanti akan kita bahas, tapi paling tidak pendahuluannya Pendeta sudah sampaikan, nanti kita akan tambahkan lagi. Terima kasih untuk Helni Tangkilisan yang sudah menanyakan pertanyaan tersebut. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya dari Dalima Gabil. Saya sampaikan kepada Pendeta Robert Gultom, dikatakan, bagaimanakah kita dapat memahami keadilan dalam tanda kutip sehubungan dengan kematian anak-anak sulung Mesir yang mungkin sebahagiannya tidak bersalah karena mereka tidak tahu apa-apa. Apa itu darah di pintu? Kalau tahu itu berkhasiat mungkin juga akan dilakukan begitu ya. Jadi apakah adil dalam hal ini? Silakan. Oke. Jadi yang pasti ya sebelum kita bertanya Tuhan, apakah Tuhan adil melakukan ini ya? Tuhan itu sayang kepada semua anak sulung. Ya bukan hanya anak sulung orang Israel, tapi semua anak sulung di Mesir. Ya. Hanya masalahnya gini, Tuhan sudah kasih tahu. Ini tandanya kalau kamu mau selamat, ini yang harus kamu lakukan. Kalau kamu percaya, kamu akan lakukan. Yeah. Kalau kamu punya iman, ya kamu lakukan. Jadi kalau kita baca di tulisan ya pena inspirasi, sampai orang Mesir, sampai orang Israel keluar dari tanah Mesir, itu ada orang Mesir yang ikut keluar. Yeah. Itu artinya mereka percaya, mereka meyakini, dan mereka selamat. Jadi kalau umpamanya ada orang Mesir yang mendengar mungkin ya kasakusuk, bikin darah di ambang pintu, selamat. Hanya masalahnya mereka percaya atau tidak. Jadi kalau bilang, wah nggak adil dong, ini kan bukan salah mereka loh. Ini bukan masalah keadilan, tapi mereka percaya atau tidak. Ya. Betul sekali Pendeta, dan untuk melihat keadilan dalam momen ini, baik juga kita melihat cerita secara keseluruhannya, bahwa ini adalah tulah yang ke-10, sudah ada 9 sebelumnya. Jadi bisa kita membayangkan apakah orang-orang tidak tahu akan tulah ke-10 yang akan datang ini, begitu. Dan juga keselanjutannya bahwa ada orang Mesir yang termasuk di dalam kemah orang Israel, apakah Tuhan adil juga dalam hal itu, begitu ya, menjadi perenungan kita. Baik, terima kasih, sudah jelas 2 pertanyaan dari pelajaran yang lalu, jadi mari kita masuk kepada pelajaran kali ini. Bangsa Israel sebentar lagi akan melewati Laut Merah, dan itu bukanlah suatu hal yang mustahil, tapi sebenarnya suatu hal yang menyedihkan. Kalau penulis dari Sekolah Sabat ini mengatakan bahwa mereka sudah lama sekali ditindas di Mesir, dan juga prosesnya tidak mudah karena mereka pun sampai pada cerita hampir dibebaskan masih ada yang tidak percaya juga kepada siapa Tuhan dari orang Israel ini yang akan membebaskan kita. Jadi mari kita lihat kembali, kita akan menanggapi pertanyaan yang sudah dibahas tadi, bagaimana pada akhirnya ketika Firaun melepaskan orang Israel dan dia berkata, jangan lupa doain aku gitu ya, dalam tanda kutip ya Pendeta Denny Komaling ini, berkati juga aku. Apakah itu bisa dikatakan pertobatan yang sejati? Kalau Pendeta ada yang mau ditambahkan sedikit daripada yang tadi sudah disampaikan, silakan Pendeta. Ya, jadi kalau kita melihat akan cerita ini, luar biasa ya. Jadi memang benar-benar figur seorang Firaun diperlihatkan di sini. Nah, coba kita perhatikan, pada waktu dia melihat bahwa anak sulungnya meninggal, dia kaget. Panik ya. Dia panik. Dan di situ dia merasa bahwa dia tidak dapat melakukan apa-apa lagi. Dan satu yang bisa dia lakukan adalah memberikan persetujuan. Nah, dalam ayat ini menyebutkan bahwa dia memanggil Musa dan Harun dan membiarkan mereka untuk pergi bersama dengan semua ternak dan semuanya untuk berangkat. Lalu ada kalimat yang dia sebutkan bahwa jangan lupa untuk doakan saya ya. Kira-kira begitu. Nah, apakah ini menunjukkan bahwa dia bertobat? Tidak sama sekali. Dia tidak bertobat. Nah, saya boleh baca di sini dalam SDA Bible Commentary, halaman 68, dia merendahkan dirinya dan pergi bersama para penasihat. Dia merendahkan diri. Tadinya kan dia sangat kuat ya, dia sangat sombong, congkak. Bahkan di ayat-ayat sebelumnya dia, siapa Tuhan itu? Nah, sekarang dia tidak bisa lagi berkata begitu. Lalu
Dia katakan di sini bahwa bersama dengan semua penasihatnya, mereka pergi ke tanah Goshen. Jadi untuk apa? Jadi dengan tergesa-gesa mereka membungkuk di hadapan Musa. Coba bayangkan ini. Tadinya seorang menganggap diri dewa sebagai raja dan tidak dapat ditaklukkan. Sekarang setelah dia melihat cara kerja Tuhan, akhirnya dia apa? Merendahkan diri. Tapi tanda kutip di sana, bahwa ternyata dia merendahkan diri itu bukan berarti dia bertobat. Nah, apa yang dikatakan di sini bahwa semua yang dilakukan Tuhan itu memang turut campur tangan untuk membuat dia apa? Menyadari. Ini ya. Tapi sampai detik itu pun kepura-puraan itu terus berlangsung. Jadi dia tidak memberikan hatinya kepada Tuhan yang telah melakukannya, tapi dia coba untuk memberikan persetujuan. Tapi oleh karena kekalahan dan oleh karena kesombongan yang sudah ditundukkan oleh Tuhan sebagai penguasa. Jadi mungkin ini yang boleh saya sampaikan. Itu patut untuk kita renungkan juga, karena di bagian bawah hari Minggu dikatakan seberapa sering kita bertobat dalam tanda kutip dari suatu tindakan hanya karena konsekuensinya dan bukan karena tindakan itu sendiri salah. Jadi daripada kita menunjuk kepada orang lain, mari kita lihat kepada diri kita sendiri dulu. Terima kasih Pendeta Denny. Kita melihat di sini bahwa kelepasan bangsa Israel adalah pure, murni, kasih karunia Tuhan. Tapi walaupun begitu, banyak juga instruksi yang Tuhan berikan supaya orang Israel ikuti, alias ada kolaborasi, ada kerjasama dalam suatu kelepasan, apakah itu secara fisik ataupun dari dosa, begitu ya. Kita akan masuk ke dalam hal-hal detail tersebut, tapi setelah yang satu ini. Masuk dalam taman selagi embun di atas bunga, terdengarlah olehku jalan Yesus menyatakan, aku inilah miliknya, dan kesukaan kami di taman tak terkira besarnya. Betapa indah suaranya, melebihi nada yang merdu. Alunan lagu
suaranya bersabda kepadaku, sambil jalan Yesus menyatakan, aku inilah miliknya, dan kesukaan kami di taman tak terkira besarnya, dan kesukaan kami di taman tak terkira besarnya. Terima kasih masih bersama kami. Mari kita lanjutkan pembahasan kita mengenai bangsa Israel yang sudah siap untuk keluar. Bahwa Tuhan akan memberikan kebebasan bagi mereka secara gratis. Tapi ada beberapa hal yang Tuhan minta. Termasuk untuk melakukan persembahan, perayaan di dalam rumah sambil mereka menunggu malaikat maut akan lewat. Dan juga nanti-nantinya Tuhan akan meminta mereka untuk membagi diri mereka dalam kelompok. Untuk keluar dan juga membawa tulang belulang Yusuf. Banyak juga permintaannya pendeta ya. Tapi apa makna rohaninya? Bahwa ya, keselamatan itu adalah kasih karunia, tetapi ada peran kita juga di dalam hal itu. Dari bangsa Israel, apa yang kita bisa pelajari? Oke, baik. Saya akan jawab. Ya. Tuhan memberikan kepada bangsa Israel itu keselamatan ya, free ya, cuma-cuma. Tapi Tuhan mau juga bukti dari kepercayaan orang Israel itu seperti apa. Oke, kami percaya, ya tapi kami lipat tangan aja Tuhan, nggak selamat ya. Jadi Tuhan mau kalau kamu mau selamat, kalau kamu percaya harus ada action, harus ada tindakan. Dan tindakan itu akan terus diingat sampai anak cucu mereka. Jadi kalau bilang, ya itu hari raya biasa. Oh enggak ya, tidak semudah itu. Hari raya itu mengingatkan mereka bahwa kalau saya percaya sama Tuhan, kalau saya taat, patuh, maka saya akan selamat untuk seterusnya. Tapi ya sangat disayangkan ya ketika mereka sudah keluar dari Mesir masih kembali lagi. Apa iya Tuhan masih ada? Apa benar Tuhan masih sayang sama saya? Kayak cerita kita semua itu pendeta ya. Suka ulang-ulang di siklus itu aja begitu ya. Tapi betul sekali penekanan pendeta bahwa tanpa ada tindakan tidak ada cerita yang bisa kita bagikan kepada orang lain. Karena dengan tindakan tersebut berarti kita terlibat langsung dengan cerita atau peristiwa yang Tuhan sedang lakukan begitu ya. Dan saya mau lanjutkan Pendeta Denny Komaling, kalau di hari Selasa kita melihat bahwa Tuhan meminta mereka untuk membagi diri mereka dalam kelompok supaya keluarnya itu rapih begitu ya. Kalau di Indonesia budaya antri kan kadang suka dilupakan begitu ya, langsung semuanya gitu mau keluar ataupun mau melihat sesuatu yang diharapkan. Tapi apa maknanya? Tuhan mau ini semua terorganisir dan juga Tuhan mengingatkan bahwa jangan lupa dulu nenek moyangmu Yusuf minta tulang belulangnya untuk dikeluarkan juga. Ingat akan janji itu. Apa maknanya dua hal ini pendeta? Ya baik Iveta. Kalau kita melihat akan pelajaran sekolah Sabat di hari Selasa ini, bahwa yang perlu kita ingat adalah Tuhan itu adalah Tuhan yang teratur ya. Jadi Tuhan itu mengetahui yang terbaik bagi umatnya. Itulah sebabnya pada waktu mereka mau keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan dengan jumlah yang tidak sedikit. Alkitab katakan bahwa 600.000 hanya laki-laki saja, tidak termasuk laki-laki anak-anak. Nah, jadi kalau ditambahkan dengan anak-anak, ditambahkan dengan semua wanita, maka kurang lebih ada 2 juta orang yang akan keluar. Itu sangat besar. Nah, coba kita bayangkan kalau tidak teratur, apa yang terjadi? Nah, itulah sebabnya Tuhan bentuk di sana.
Jadi supaya mereka ada yang memimpin keluar, jadi setiap suku dibagi, ada yang memimpin suku yang A, suku B, suku C, dan suku seterusnya. Dan Tuhan mau itu berjalan dengan teratur. Nah kemudian diingatkan kembali kepada mereka bahwa mereka harus membawakan tulang-tulang daripada Yusuf. Nah kalau kita baca dalam buku Kejadian pasal 50, ya di situ disebutkan bahwa Yusuf meminta kepada anak-anak Israel atau saudara-saudaranya supaya setelah dia meninggal nanti supaya dibawa kenapa? Mayatnya ke tanah Kanaan. Nah, tempat di mana Abraham, Ishak dan Yakub dikuburkan. Nah, itu menjadi satu pengingat. Yusuf tahu benar bahwa satu kali kelak bahwa Tuhan akan membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Jadi dia percaya bahwa janji Tuhan itu pasti. Tapi dalam hal ini bisa itu terjadi 1 tahun depan, 2 tahun depan, 3 tahun depan. Ya begitu pula dalam kehidupan kita. Jadi apa yang terjadi sebenarnya kepada bangsa Israel itu juga boleh menjadi berkat bagi rohani kita. Jadi kalau kita mengingat akan janji Tuhan, maka kita tidak perlu takut untuk di masa yang akan datang. Jadi saya mau katakan kepada semua pemirsa dan kita semua saat ini bahwa minta janji Tuhan itu. Dan kalau kita minta, kita harus fokus kepada apa? Kepada Tuhan. Nah jadi boleh jadi jangan pakai kacamata pribadi. Jadi harus minta pertolongan Tuhan. Jadi tapi seperti yang Iveta dan Pendeta Robert katakan tadi, bahwa ada juga bagian kita yang harus kita lakukan. Jadi memang iman itu adalah diberikan oleh Tuhan supaya kita teguh di sana. Tapi dalam hal ini kita butuh juga untuk apa? Tuhan membutuhkan supaya kita respons melalui iman kita itu melalui apa? Tindakan kita. Supaya itu dapat dimanifestasikan dalam setiap kehidupan kita. Maka kalau kita mengingat janji Tuhan itu dan kita tahu itu pasti terjadi, ya mari kita berjalan kepada jalan yang Tuhan sudah atur. Nah, kira-kira begitu. Betul. Mengingatkan saya pada Yakobus 2 ayat 20. Tadi saya mau tambahkan setelah Pendeta Robert katakan tadi bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong, gitu ya. Jadi itu adalah bukti seperti yang Pendeta Robert katakan tadi akan kepercayaan kita kepada Tuhan. Penting juga untuk kita melihat penerapan hidup nomor 3. Di sini dikatakan mempercayai Tuhan dan janji-janjinya seringkali sulit, terutama di masa-masa berbahaya ketika pertolongannya tidak terlihat dan tidak segera datang. Jadi apa artinya untuk tetap tenang dalam tanda kutip untuk melihat keselamatan dari Allah? Karena Yusuf sudah mati, tapi Tuhan tetap mengingat gitu ya bahwa dia pernah berdoa supaya saya bisa dikuburkan bersama dengan nenek moyang saya. Kalau Tuhan ingat akan permintaan Yusuf dan juga janjinya untuk melepaskan bangsa Israel, apa itu maknanya bagi kita dalam penantian kita pribadi juga ya terhadap 1-2 hal yang kita harapkan di dalam kehidupan ini. Saya mau lanjutkan Pendeta Robert karena seperti yang Pendeta Denny katakan tadi, ada satu problemnya bangsa Israel. Walaupun sudah banyak hal dan juga besar hal yang dimanifestasikan Tuhan dalam kehidupan mereka itu orangnya pelupa gitu ya. Dan juga yang kedua, kurang iman. Apalagi sih yang harus diperlihatkan begitu ya supaya mereka akan selalu percaya padahal setiap hari ada 2 keajaiban yang selalu mengikuti mereka, tiang api dan juga tiang awan. Jadi melihat hari Selasa, bagaimana kita melihat diri kita dari bangsa Israel? Dan juga berarti pelajarannya apa supaya kedepannya saya jangan seperti itu juga. Begitu silakan Pendeta. Jadi kalau kita baca pelajaran kita ya sepanjang minggu ini, jadi bilang tiang awan, tiang api. Jadi ada sosok di balik tiang awan itu. Sosok itulah yang ya setiap kali bangsa Israel berhenti, tiang itu turun, tiang itu naik, jalan. Rupanya dalam pelajaran ini ada sosok yang sembunyi di balik tiang awan. Sosok itu adalah Tuhan sendiri. Jadi Tuhan saksikan semua keluhan-keluhan, semua
unek-unek isi hati itu Tuhan lihat langsung. Dan begitu mudahnya mereka melupakan semua tanda-tanda ajaib, mujizat, mana setiap hari. Jadi mungkin ya seperti itulah kita ya. Mujizat itu terjadi kepada saya setiap hari, tapi saya tidak menyadari itu. Bahkan saya bilang, Tuhan gak sayang sama saya. Padahal itu mujizat terjadi kepada kita setiap hari, tapi kita anggap biasa aja. Saya dari rumah sampai di sini biasa. Saya bisa makan hari ini biasa. Padahal itu Tuhan bantu. Tuhan bantu usaha saya, bisnis saya, rencana saya, itu Tuhan bantu, itu mujizat ya. Tapi karena saya pikir biasa, akhirnya kita pikir Tuhan mana? Makanya pada prakteknya dunia psikologi mengatakan salah satu hal untuk mengurangi depresi atau menghindarkan kita dari depresi adalah untuk menuliskan paling tidak 5 hal yang disyukuri pada hal itu. Nyari 5 hal aja susah gitu untuk zaman sekarang begitu ya. Tapi dengan habit, dengan practice gitu kita bisa untuk menuliskan 5 hal yang kita syukuri pada hari itu. Dan juga saya selalu katakan kepada teman-teman saya, kalau lagi berdoa sebelum minta kepada Tuhan, coba dilatih deh. Bilang say thanks dulu untuk 3 hal gitu ya. Supaya jangan kayak akan minta-minta terus pendeta. Jadi lupa akan penyertaan Tuhan di masa lalu. Oleh karena itu, Musa memiliki 4 tips supaya kita tidak pelupa akan kebaikan Tuhan dan juga supaya kita tidak kurang iman. Itu adalah di ayat inti kita sebenarnya. Ada 4 hal yang dia singgung, yaitu jangan takut, tetaplah berdiri, lihatlah keselamatan dari Tuhan, karena Tuhan yang akan berperang untuk kamu. Tadi di awal dari diskusi ini Pendeta Denny sudah ceritakan satu pengalaman bagaimana ayat ini diaminkan dan dilihat oleh pengalaman dari jemaat yang pendeta gembalai begitu ya. Tapi kalau ada poin-poin lain yang pendeta mau tekankan mengenai ayat inti ini dan juga kisah-kisah yang menguatkan lainnya, silakan pendeta. Ya, baik. Makasih Evita. Kalau kita lihat kembali akan cerita ini, bangsa Israel sudah maju, mereka sudah bergerak, berjalan, dan saya percaya sukacita luar biasa mereka berjalan. Tetapi manakala mereka tiba di satu tempat, jadi waktu Tuhan katakan kepada Musa, biarlah kalian berkemah di tempat ini. Depannya laut, dan lalu gunung di kiri dan kanan. Sampai saat itu mereka masih menurut. Artinya suasana sukacita masih berlangsung. Tapi manakala mereka melihat tentara Mesir datang, Firaun dan semua tentara yang terbaik, disitulah mereka mulai merasa takut ya. Dan ketakutan mereka itu tidak terbendung. Sehingga yang lain histeris. Jadi kalau baca buku Nubuat, mereka berteriak-teriak. Yang lain datang kepada Musa. Apa maksudmu? Sehingga kami harus dikuburkan di tempat ini. Bukankah di Mesir ada banyak tempat untuk kami dikuburkan? Artinya ini keluh kesah mereka. Jadi apa yang mereka mau sampaikan? Nah, pemirsa sekalian, posisi ini juga kadangkala kita hadapi dalam kehidupan nyata. Jadi kita sudah melihat campur tangan Tuhan, tetapi pada waktu kita mengalami masalah, kondisi apakah itu keuangan di rumah tangga, atau masalah-masalah yang lain yang kadang-kala sulit untuk kita pecahkan. Tapi hebatnya kita merasa diri kuat. Ini yang menjadi masalah utama kita. Kita sudah tahu kita tidak sanggup menyelesaikannya, kita cari jalan keluar sendiri. Jadi seolah-olah kita pergi mencari apa yang harus mau dilakukan. Cari jalan keluar sendiri. Orang bilang satu kalimat itu membuat jalan pintas. Seharusnya mereka datang kepada Tuhan. Percaya kepada janji Tuhan. Tapi apa yang mereka lakukan adalah menyalahkan Musa dan juga mereka lupa akan pimpinan Tuhan. Dan itu kita sering alami. Nah, itu sebabnya saat ini Musa memberikan 4 tips itu.
Yang pertama dia katakan, jangan takut. Kenapa jangan takut? Karena kita punya Tuhan. Dia sudah pimpin kita. Lalu yang berikut apa? Tetaplah. Jadi Berdiri. harus teguh. Imanmu harus apa? Harus kuat. Jadi jangan lembek. Hanya mengalami situasi seperti itu langsung apa? Kuat. Iya, langsung kelihatannya tidak berdaya. Nah, padahal selama ini Tuhan selalu apa? Menolong. Sampai di sini Tuhan masih apa? Menolong. Jadi artinya itu Tuhan akan selalu berikan. Bahkan Musa katakan keselamatan akan diperlihatkan. Menjadi bagian semua. Nah, jadi dia minta supaya itu harus harus diingat. Bahwa ada janji keselamatan yang Tuhan berikan. Dan kalau berbicara keselamatan bukan hanya hari itu. Tapi terus menerus. Dan yang lebih hebat lagi, yang terakhir apa yang Musa bilang itu, Tuhan akan berperang. Kamu hanya diam saja. Nah inilah iman yang teguh. Jadi berharap kepada kuasa Allah. Tapi tanda kutip di sana. Iman yang teguh itu harus diperlihatkan dengan tindakan apa? Tindakan nyata kepada kuasa Tuhan. Jadi bukan iman lalu berdiam diri betul-betul tidak berbuat apa-apa, tidak. Jadi ada bagian kita yang harus kita lakukan. Nah, kita yakin bahwa Tuhan akan menolong. Jadi mungkin ini yang boleh saya sampaikan dari Eveta. Ya, pas sekali pendeta itu sudah menjawab pertanyaan di hari Selasa bagian bawah, hari Jumat nomor 1, dan juga penerapan hidup nomor 3. Kalau saudara punya penuntun guru boleh juga dilihat karena baik sekali itu pertanyaannya untuk didiskusikan, terutama di UKSS masing-masing. Tadi pendeta Denny Komaling berhenti dengan kalimat, ada juga peran kita. Makanya Musa dan juga Allah selalu mengatakan kepada bangsa Israel, maju aja dulu, maju gitu ya, dengan iman maju. Apa signifikannya pendeta kalau dalam keadaan terpepet seperti orang Israel gitu ya? Iya, kita dikatakan disuruh diam, tapi buka mata, buka telinga gitu ya untuk melihat tuntunan Tuhan dan terus saja maju. Maju dalam hal apa? Oke. Jadi iman dengan perbuatan. Ya. Saya percaya, maka saya akan berbuat sesuatu. Apa yang Tuhan katakan, itu yang harus saya lakukan. Ya. Kita nggak tahu masa depan. Ya, orang Israel nggak tahu ke depan mau jadi apa. Kanaan di mana juga nggak tahu ya. Tapi Tuhan bilang maju. Ya. Dengan kita maju, itu artinya Tuhan akan tanggung jawab semuanya. Amin. Nggak perlu takut gitu. Yang penting kamu maju, satu langkah itu sudah mewakili semua yang ada di depan. Tuhan akan tangani, Tuhan akan pegang, Tuhan akan tanggung jawab. Tapi kalau kita, aduh Tuhan, sepertinya saya takut untuk maju, ya sudah, nggak jadi. Betul, jadi solusi itu ada ketika kita bergerak maju. Dan seperti bangsa Israel, ketika mereka maju, mereka lihat ada tiang awan dan tiang api. Oh ya tinggal diikutin aja. Ketika mentok ke ada samudra, Tuhan katakan ulurkan tanganmu. Oh nanti ada sesuatu yang terjadi, begitu ya. Setelah lewat, ya udah tutup lagi dan lain-lain. Jadi memang mungkin kita manusia bisa merencanakan banyak hal, begitu ya. Tapi Tuhan katakan di sini dan berjanji saya akan tuntun pelan-pelan kok gitu ke depannya, begitu ya. Terima kasih sekali pendeta. Kita akan lanjutkan terakhir. Kita akan melihat pada akhirnya ada sebuah sorak-sorai yang bergemuruh di bangsa Israel. Ada nyanyian dari bangsa Israel yang kita akan koneksikan dengan nyanyian dari umat Tuhan pada akhir nanti yang ditujukan kepada anak domba. Itu akan menjadi bagian dari kesimpulan kita, karena itu juga yang kita rindukan supaya kita menjadi bagian dari nyanyian anak domba tersebut. Jangan kemana-mana, kita akan kembali untuk menyimpulkan bersama. Shalom dan salam Harvest 2025. Kami sangat bersemangat untuk mengajak kita semua mengambil peran dalam program penginjilan bersama dalam masa penuaian jiwa-jiwa melalui slogan yang kita sudah biasa dengarkan, yaitu Harvest 2025. Saudaraku, saya percaya
bahwa tahun ini adalah masa penuaian atau panen raya bagi jiwa-jiwa yang akan dimenangkan dan dituntun kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya kita tahu bersama, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Itu sebabnya saya mengajak kita semua, dimulai dari para pelayan-pelayan Tuhan di kantor Uni, dan seluruh pengerja dan pendeta di Uni Indonesia Kawasan Barat, untuk mengajak semua anggota jemaat, setiap keluarga membawa, menuntun satu jiwa kepada Tuhan Yesus Kristus. Percayalah, pengalaman melayani ini akan mengingatkan kita semua betapa besarnya kasih Kristus bagi saudara dan saya yang sudah jatuh ke dalam dosa. Mari kita bawa jiwa kepada Yesus. Mari kita menginjil, karena dengan demikian kita boleh membangun tabiat Kristus, tabiat sorga. Karena kita harus ke sorga. Kita harus ke sorga. Tuhan memberkati. Menarik sekali dan sangat ajaib sekali apa yang Tuhan lakukan kepada bangsa Israel. Dan melihat diri mereka, kita juga melihat diri kita yang masih dalam perjalanan yang panjang menuju tanah pengharapan, surga yang kita nanti-nantikan. Kira-kira apa pengharapan dan juga penghiburan yang bisa kita dapatkan dari cerita mereka, terutama ketika kita melihat bangsa Israel pada akhirnya bersorak-sorai, sangat sukacita akhirnya lepas dari bangsa Mesir. Kita juga merindukan hal tersebut ketika nanti di tanah perjanjian kita bisa nyanyikan nyanyian anak domba. Kira-kira boleh pendeta arahkan penglihatan dan juga iman kami ke arah sana. Saya mulai dari pendeta Dini. Ya, baik. Makasih, Event. Pada waktu bangsa Israel mereka melewati akan Laut Teberau ya. Jadi apa yang mereka alami, mereka menyaksikan kemuliaan Tuhan. Luar biasa. Bagaimana laut itu terbelah dan hebatnya. Jadi kalau dalam kutipan yang lain menyebutkan bahwa Kristus dia menggulung akan air itu. Sehingga dia menjadi dinding yang luar biasa. Dan tanah itu menjadi kering sehingga bangsa Israel bisa melewati itu. Jadi inilah campur tangan Tuhan yang luar biasa. Bagaimana Tuhan memimpin akan bangsa Israel. Dan kalau dihubungkan dengan kehidupan kita, kita boleh melihat bahwa ternyata itu Allah itu adalah Allah yang luar biasa. Jadi satu kata yang sering kalau kita dengar orang bilang dalam bahasa Inggris, finally. Pada akhirnya. Dan itu harus kita nikmati. Kalau kita beriman kepada Tuhan, kata ini akan kita nikmati. Dan itulah dialami oleh bangsa Israel. Setelah mereka melewati akan laut itu dan mereka sudah berada di sana, kemudian orang-orang Mesir bersama dengan raja itu terkubur oleh air, mereka menyaksikan bahwa Tuhan itu, tindakan Tuhan itu luar biasa. Amen. Dalam menolong bangsa Israel. Nah, di saat yang sama, hati mereka, jadi Musa memimpin bangsa itu menyaksikan kemurahan Tuhan dengan menyanyikan lagu. Jadi dalam Keluaran pasal 15 ini ada 2 lagu di sana yang dinyanyikan oleh siapa? Oleh bangsa Israel, dipimpin oleh Musa. Kemudian yang kedua Miriam. Jadi Miriam dia memimpin akan tari-tarian, pakai rebana dan bernyanyi di sana. Nah, kalau diaplikasikan juga kepada kita umat-umat Tuhan, bagaimana kita dituntun Tuhan untuk menuju ke tanah Kanaan surgawi. Jadi di sana, Wahyu pasal 15 ya, di sana kita akan menyanyikan nyanyian Musa, nyanyian anak domba. Nah, kita akan datang di sana dan bernyanyi di sana. Nah, apa artinya itu bagi kita? Itu artinya bahwa kelepasan yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara, kepada semua permisa yang mempertahankan iman dan tetap setia kepada Tuhan, akan melakukan hal yang sama. Akan bernyanyi bersama dengan Yesus di surga. Dan kita akan duduk satu meja di sana dengan Tuhan. Untuk apa? Menyanyikan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Bagaimana Tuhan sudah memimpin dan menuntun dalam perjalanan kehidupan kerohanian
dan juga jasmani kita. Jadi jangan kita lupakan itu. Jadi Wahyu pasal 15 ini mengingatkan kita bahwa satu saat nanti kita akan menyanyi di sana. Dan nyanyian itu hanya saya dan saudara yang tahu. Karena itu nyanyian kelepasan dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, mungkin itu yang boleh saya sampaikan. Terima kasih Pendeta, membayangkannya saja sudah sedikit lebih semangat begitu ya untuk melewati hari ini dan juga hari esok. Untuk waktu yang singkat, mungkin Pendeta Robert boleh arahkan kita kepada aplikasi Pendeta dalam Harvest 2025 di jemaat masing-masing. Bagaimana kita mau menghidupkan pengharapan, penghiburan, dan juga satu semangat untuk satu hal yang mau diraih sama-sama begitu. Silakan. Penghiburan dan pengharapan seperti bangsa Israel akhirnya bisa keluar dan akhirnya sampai di tanah Kanaan, kita juga bisa keluar dari dunia ini dan kita bisa sampai di kerajaan surga nanti. Dan menariknya di sana di Yerusalem itu kita akan bertemu dengan orang-orang yang kita ajak ke KKN, yang kita doakan selama Harvest 2000. Ya, inilah dia orang-orang yang saya ajak, inilah dia orang-orang yang saya doakan, inilah orang-orang yang saya jemput tiap malam ke KPA, ke KKN, ketemu di surga. Amin. Jadi ya itu penting juga bahwa apa yang kita lakukan sekarang itu dampaknya lebih luas daripada apa yang terjadi di gereja gitu ya. Kalau kita cuma lihatnya sempit mungkin gak semangat akhirnya gitu ya dengan segala usaha kita. Tapi karena melihatnya ini ada eternal impact gitu ya, ada dampak yang kekal, makanya semoga lebih semangat lagi. Baik, terima kasih untuk mengakhiri kebersamaan kita. Saya minta Pendeta Denny Komaling untuk menutup kita di dalam doa dan juga memberikan semangat bagi para pemirsa juga yang sedang berada dalam perjalanan iman ini. Baik, mari kita satu dalam doa. Yang Maha Besar Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami sembah siang dan malam, Engkau adalah Allah kami, Allah yang mengasihi kami dan selalu peduli di dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami berterima kasih untuk pelajaran yang indah yang boleh kami pelajari bersama-sama. Bersama-sama dengan semua pemirsa yang ada, yang rindu akan belajar akan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan Engkau memberkati kami, memberkati setiap tanah hati kami, supaya kami boleh percaya, memiliki iman yang teguh kepada Tuhan kami yang hidup, yang akan menuntun kami dari waktu ke waktu. Engkau juga memberkati untuk semua pemirsa yang menyaksikan dan mendengarkan akan firman Tuhan ini, supaya mereka juga dikuatkan. Mereka boleh merasakan akan kasih Tuhan yang menuntun mereka dari waktu ke waktu. Dan mereka percaya kepada janji-janji Tuhan yang pasti yang akan menolong mereka. Bapa di surga, kami berdoa supaya Engkau boleh menggunakan kami sebagai alat-Mu untuk menyaksikan akan kemurahan Tuhan kepada siapa saja yang kami temui. Dan kami boleh membagikan akan kabar selamat ini kepada orang-orang lain. Sehingga kami boleh ditemukan setiawan bersama dengan orang-orang yang rindu akan kebenaran-Mu. Berkati mereka ya Tuhan, supaya mereka juga boleh dituntun kepada satu kebenaran untuk melihat akan janji Tuhan yang pasti. Sehingga bila mana kami setia kepada Tuhan, maka kami akan bersama-sama untuk masuk dalam kerajaan Tuhan, untuk makan bersama dalam satu meja dan menyanyikan nyanyian kemenangan, nyanyian anak domba Allah. Dan kami boleh hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan di kerajaan yang Tuhan sudah sediakan. Bapa di surga, biarlah Tuhan akan menyertai kami semua. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Pendeta Denny Komaling dan juga Pendeta Robert Gultom atas waktu dan pemahamannya yang telah dibagikan kepada kami melalui program ini. Tuhan memberkati Bapak-Bapak Pendeta sekalian.
Kami juga terbuka untuk menerima pemikiran, pertanyaan, maupun salam Anda bagi komunitas Sekolah Sabat ini melalui kolom komen di bawah. Silakan dimasukkan komen Anda untuk kami baca dan juga kami bagikan di pekan-pekan mendatang. Mari terhubung melalui media sosial Gereja Advent Indonesia Barat dan bagikan video ini untuk menyemangati kerohanian saudara-saudara yang lain. Diskusi Sekolah Sabat akan kembali hadir pekan depan untuk membahas bagaimana Allah menumbuhkan iman dan juga menguatkan bangsa Israel selama perjalanan mereka di padang gurun menuju Kanaan. Karena seperti yang kita ketahui, jalan hidup mereka dan juga jalan hidup kita tidak selamanya mulus. Sampai bertemu kembali, tetaplah teguh di dalam Tuhan. Tuhan memberkati.